Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Ini adalah bunga dan bakal buah kelengkeng yang nantinya akan kita bayangkan menjadi buah yang sangat manis dan menarik sekali. Tanaman kelengkeng ini kita kembangkan dengan pola agroforestry bekerja sama dengan kelompok tani hutan. Nah, bagaimana cara budidaya kelengkeng ini? Saksikanlah video pembelajaran pengetahuan berikut ini. Dalam budidaya tanaman kelengkeng, hal pertama yang harus disiapkan adalah proses penanaman. Kita akan membuat lubang dengan ukuran 30 cm kiri kanan, kemudian dengan kedalaman 30 cm. Ini penting, harus diperhatikan ukuran lubang ini karena akan menjadi penentu daripada pertumbuhan akar tanaman kelengkeng. Tanaman kelengkeng ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan agroforestry. Jadi setiap lahan yang dikelola dengan agroforestry mewajibkan adanya tanaman-tanaman keras, bisa berupa tanaman kayu-kayuan dan tanaman buah-buahan. Di sela tanaman kelengkeng inilah nanti akan ditanami tanaman tumpang sari, baik yang sifatnya tahunan dan musiman. Setelah lubang tanam siap, kita siapkan media tanam, yaitu pupuk dicampur dengan tanah yang bekas galian. Ya, kita sesuaikan jumlah pupuk yang dibutuhkan dengan tanah atau media yang akan dicampur. Ya, kita campur jadi aduk, kita aduk-aduk jadi satu. Untuk jenis kompos, pupuknya juga sudah cukup netral ya. Jadi kalau dia menggunakan pupuk kandang, memang harus didinginkan dulu. Baik, setelah tercampur rata, kemudian kita masukkan bibit dengan cara kita buka dulu polybagnya. Ya, kita tempatkan dengan posisi yang kokoh. Setelah itu mulai kita taburi tanah ke dalam lubang. Jenis kelengkeng ini adalah jenis kelengkeng itoh. Pada tahap penanaman awal harus ada dukungan pupuk yang cukup, apalagi dengan kondisi tanah yang ada di sekitar wilayah KPP Kendilo cenderung berjenis spot solid merah. Oke, setelah itu kita dangir sekitar bibit. Kita dangir kurang lebih 1 meter sekeliling bibit. Kita bersihkan gulma-gulma yang ada di sekitarnya ya. Karena ini masih proses tahap awal, jadi mereka harus butuh kondisi yang bersih di sekitarnya sehingga pertumbuhannya tidak terganggu oleh tanaman-tanaman gulma. Ya, didangir, tanahnya ditarik ke arah bibit. Untuk tanah yang kondisi kelerengannya relatif datar, kita bisa dangir sekelilingnya. Kalau dia agak lereng, maka dangirnya searah tegak lurus terhadap kelerengan. Setelah selesai didangir, maka kita tinggal melakukan proses perawatan atau pemeliharaan tanaman. Untuk diingatkan bahwa jangan sampai tanaman ini mengalami kekeringan, sehingga harus diberikan siraman air minimal 3 kali dalam seminggu.
Sebelum mencapai umur 2 tahun, kelengkeng ini harus mendapatkan perawatan dan pemeliharaan secara rutin. Salah satunya adalah pembersihan dari gulma dan pendangiran. Setiap 3 bulan sekali diharapkan ada pemberian tambahan pupuk kompos untuk menambah nutrisi tanaman. Proses pendangiran tidak berbeda jauh dengan proses pendangiran pada penanaman awal. Jadi tanah-tanah sekitarnya ditarik ke arah batang. Ini untuk memperkuat atau memperkokoh batang dan akar yang ada di tanaman. Proses ini sekaligus menjadi bagian dari proses penggemburan tanah sehingga akar dapat menyerap oksigen dari permukaan tanah yang ada di sekitar tanaman. Pada jenis tanaman kelengkeng yang masa usianya sudah mencapai 2 tahun lebih, ini adalah tanaman yang sudah siap untuk dilakukan proses perangsangan buah. Ciri-cirinya adalah bahwa tanaman yang akan disiapkan untuk perangsangan buah adalah daunnya sudah tua, ya, belum merupakan daun yang tumbuh baru masih muda, ya. Nah, dalam proses ini kita gemburkan tanah di sekitar batang. Fungsinya adalah untuk merangsang akar-akar yang kecil yang ada di sekitarnya agar bisa menyerap pupuk yang akan ditabur nanti. Untuk proses penaburan pupuk perangsang buah sendiri, kita cukup membuat semacam saluran di sekitar atau kolaman di sekitar batang, ya, yang nanti pupuknya berupa cair yang kita tuangkan di kolaman sekitar batang. Selanjutnya kita akan mempersiapkan pupuk perangsang buah. Di sini kita menggunakan 3 jenis pupuk dengan merek Nompeng, masing-masing dengan takaran sesuai ketentuan. Untuk 1 ember air kita akan isi dengan takaran 6 sendok. Ini adalah pupuk Nompeng buah. Selanjutnya kita akan mengisi dengan pupuk Nompeng 6 sebanyak 17 ukuran tutup botol. Selanjutnya kita tuangkan Nompeng AA Plus dengan ukuran 8 tutup botol. Pupuk yang sudah kita campurkan dengan air selanjutnya akan kita aduk dulu supaya merata. Dan terakhir kita akan siramkan pada kolam atau saluran yang sudah kita buat di sekitar batang bibit kelengkeng tadi. Ya. Selanjutnya pupuk yang sudah dicampur dengan air tadi kita akan siramkan ke saluran atau kolam yang berada di sekitar batang kelengkeng tadi. Ya. Saluran ini sengaja kita buat agar air benar-benar langsung resap ke dalam tanah di sekitaran akar-akar bibit kelengkeng. Setelah selesai disiram pupuknya, kemudian kita tutup
kolam atau saluran tadi ya, dengan tanah yang ada di sekitar tanaman kelengkeng. Kita pastikan nanti air hujan tidak masuk ke dalam saluran tersebut sehingga tidak membuat pupuk merembes keluar dari tanaman kelengkeng. Memaksimalkan pupuk perangsang buah tadi terhadap penyerapan pada daun maupun pada batang, maka kita harus memastikan membuang ranting-ranting bagian dalam yang dia tidak akan berguna. Kita utamakan adalah ranting-ranting yang langsung kena sinar matahari, karena pada ranting-ranting tersebutlah akan muncul bunga-bunga yang terkena sinar matahari dan akan menghasilkan buah secara efektif. 3 hari setelah dipupuk, tanaman boleh disiram ya, dan nanti setelah 45 hari akan keluar bunga. Dalam proses selama 4 bulan berjalan, dapat ditambahkan pupuk kompos atau kandang sebanyak kurang lebih 20 kg. Terhitung sejak keluarnya bunga pada dahan atau cabang percabangan, maka akan muncul bakal daging atau bakal buah pada umur sekitar 3-4 bulan kemudian ya. Nanti akan muncul daging harum. Nah, pada saat muncul buah muda ini, maka kita harus tutup dengan bronsong ya, untuk menghindari tanah binatang-binatang seperti kelelawar memakan buah-buah tersebut. Jadi kurang lebih sejak pemupukan perangsang buah, kita akan membutuhkan waktu sekitar 6 bulan sampai dengan buah siap dipanen.